Selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius dari Kota Batam, wilayah Sagulung, Batu Aji. Saya mengucapkan selamat bertemu, semoga semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dihindarkan dari segala mara bahaya, dikaruniai kesehatan dan kelancaran rezeki. Ibu bapak, saudari-saudara pendengar setia YouTube Serambi Religius yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau mengajak ibu bapak sekalian untuk merenungkan mengapa trendy atau perkembangan fenomenal wanita-wanita Islam itu berjilbab, sementara para pengikut Kristus, baik yang beragama Katolik ataupun yang beragama Protestan, tidak berjilbab. Kalau kita perhatikan di gereja, biasanya orang yang datang ke gereja, kaum perempuan itu memakai, mohon maaf namanya saya lupa, tetapi semacam jilbab bisa dihitung dengan jari. Untuk paroki tempat penggembalaan saya, yang setia memakainya itu ada 3 orang. Sementara paroki kota, paroki Santo Petrus Lubuk Baja, yang setia memakai juga sekitar 3 orang. Lalu muncul pertanyaan dalam hati kita, mengapa kita pengikut Kristus tidak memakai jilbab? Nah, saya sekarang mau mengajak ibu bapak sekalian untuk mengerti secara tepat dan benar. Judulnya adalah, wow, ternyata jilbab itu wajib di agama Yahudi dan Nasrani. Saudara-saudari, jilbab rupanya tidak hanya diwajibkan dalam Islam, tapi juga diwajibkan dalam agama Yahudi dan Kristen, agama pendahulu yang kemudian disempurnakan oleh Islam. Dalam kitab Taurat, kitab suci agama Yahudi maksudnya, terdapat beberapa istilah yang semakna dengan hijab, seperti feret. Bila dalam Taurat pun ada, berarti jilbab diwajibkan di masa Nabi Musa. Apabila seorang wanita melanggar syariat Talmud, seperti keluar ke tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung atau bercelote di jalan umum, atau asik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apapun, atau bersuara keras di rumahnya sehingga terdengar oleh tetangga-tetangganya, maka dalam keadaan seperti itu suami boleh menceraikannya tanpa membayar mahar padanya. Surat Al-Hijab Abu Al-Maududi halaman 6. Sang pemuka agama Yahudi, dalam hal ini yang bernama Rabbi Dr. Menachem M. Breyer, Profesor Literatur Injil pada Universitas Yeshiva, dalam bukunya yang berjudul The Jewish Woman in Rabbinic Literature, menulis bahwa baju bagi wanita yang saat bepergian ke luar rumah, yaitu mengenakan penutup kepala yang terkadang bahkan harus menutup hampir seluruh muka dan hanya meninggalkan sebelah mata saja. Ini pandangan Yahudi. Kayak kerudung juga menyimbolkan apa?
menyimbolkan kondisi yang membedakan status dan kemewahan yang dimiliki wanita yang mengenakannya. Kerudung kepala menandakan martabat dan keagungan seorang wanita bangsawan Yahudi. Sungguh indah, luar biasa bagi agama Yahudi. Lalu dalam perjalanan selanjutnya, bagaimana dengan agama Kristiani? Para pengikut Kristus, baik yang beragama Katolik maupun yang beragama Protestan. Kalau seandainya dalam suasana duka, atau Anda ketika melayat saat ada duka, rekan-rekananmu pakai jilbab, saya kadang-kadang melirik. Kaum ibu itu memakai penutup kepala berwarna hitam. Itu bukan jilbab itu namanya. Itu hanya kerudung untuk turut merasakan duka yang dialami oleh sesama. Nah, pandangan agama Kristiani demikian. Dalam kitab Injil yang merupakan kitab suci agama Nasrani, dalam hal ini agama Katolik dan Protestan, juga ditemukan istilah semakna. Misalnya istilah jama, reala, zaif, dan mitpahat. Lagi-lagi membuktikan bahwa menutup aurat adalah sesuatu yang diwajibkan pada masa Nabi Isa. Luar biasa. Jadi zaman Tuhan Yesus hadir, sudah ada instruksi yang bersifat wajib kepada kaum wanita untuk memakai jilbab. Sayangnya, pengguna jilbab dan segala bentuk penutup kepala hanya dilanjutkan oleh para wanita Islam dan tidak lagi dikenakan oleh para wanita baik yang beragama Yahudi maupun Katolik dan Protestan. Ini sangat menyedihkan. Maka kalau ada umat bertanya, kalau begitu sekarang boleh dong kami pakai jilbab? Oh monggo, tidak masalah. Dari catatan historis, kisah sejarah membuktikan bahwa itu sepatutnya diwajibkan dalam agama Katolik plus Protestan. Namun dalam kelanjutan hanya setia dipakai oleh wanita-wanita Islam dengan tinjauan biblis Al-Quran dengan berbagai macam syaratnya. Nah, hingga saat ini para biarawati Katolik, dalam hal ini para suster, itu juga sebagian suster tidak memakai jilbab. Mereka pakai pakaian biasa. Contoh saja di Keuskupan Pangkal Pinang, Kongregasi Suster SSCC yang berkarya di Paroki Hilarius Bida Ayu Pancur tidak memakai jilbab. Nah, itu tergantung ya kesepakatan dan keputusan bersama. Namun bahwa dikatakan dewasa ini, biara Katolik menutup kepalanya secara keseluruhan, termasuk ya sering disebut dan sangat terkenal Bunda Teresa, panutan biarawati modern. Di Indonesia sebelum tahun 80-an, pakaian biarawati adalah jilbab loh. Silakan mencari informasi. Benar. Pakaian panjang, longgar dari leher hingga menutup kaki serta berkerudung yang menutup leher dan dada. Namun di era 80-an ke atas, jubah biarawati berubah menjadi pakaian panjang hanya sampai betis. Kerudung panjang menutup dada berubah menjadi kerudung hanya penutup rambut dan leher terbuka. Padahal menutup kepala atau berkerudung adalah sebuah tuntunan
dalam Bible, kitab suci yang sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap perempuan, mari kita pertimbangkan bersama situasi yang fenomenal ini. Dan sesungguhnya hal ini membuktikan fakta seperti dijelaskan di atas bahwa sebelum zaman modern pun penutup kepala atau jilbab merupakan adat kesopanan semua wanita yang membuktikan bahwa pemakainya bukan wanita rendahan tetapi wanita yang terhormat. Lalu bagaimana dengan kita di zaman yang modern ini, yang tantangan hidupnya lebih sedap dan mengerikan? Bukankah kita para perempuan harus melindungi dan menjaga diri dengan lebih baik lagi? Dengan cara apa? Silakan menjawab masing-masing, tetapi sudut pandang saya adalah menutup bagian dengan jilbab. Semoga membantu kita semua semakin menyadari bahwa sesungguhnya riwayat jilbab demikian. Dan kepada para pengikut Kristus, agama Protestan dan Katolik, ingat, ternyata jilbab wajib di agama Yahudi dan Nasrani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.